Bangsa jin adalah jenis makhluk halus yang paling banyak jumlahnya dan yang paling sering berinteraksi dengan manusia. Bangsa jin memiliki bentuk wujud yang bermacam-macam dan terdiri dari berbagai tingkat kesaktiannya dan dimensi. Berbeda pulau dan daerah biasanya juga berbeda-beda wujud umumnya. Ada yang menyeramkan, ada juga yang cantik atau tampan dan rupawan. Ada yang menyerupai manusia, ada juga yang menyerupai binatang. Ada juga yang bentuknya aneh, tidak seperti bentuk makhluk hidup pada umumnya, seperti berbentuk asap, berbentuk tali tambang, berbentuk kain selendang, berbentuk segulungan angin, dan sebagainya. Banyak orang yang menganggap bahwa bila ada makhluk halus, sosoknya besar, gagah, seram, pasti juga sakti. Tetapi yang sebenarnya adalah apapun bentuk sosok wujudnya merupakan tolak ukur dari kesaktian atau kekuatan gaibnya. Banyak sosok gaib bangsa jin yang wujudnya seperti manusia, tingginya sama seperti manusia, berpakaian dan berpenampilan seperti manusia. Misalnya sosoknya berjubah, berpakaian prajurit, berbaju hitam seperti baju petani, seperti pendekar, atau berpenampilan seperti anggota kerajaan. Mereka berpikir dan berbicara seperti manusia. Kesaktian mereka relatif, ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Sosok seperti manusia ini menggambarkan kepribadiannya yang seperti manusia, dapat berpikir dan bertindak seperti manusia. Jenis-jenis makhluk gaib seperti inilah yang sering dijadikan tempat untuk bertanya, bertukar pikiran, meminta ilmu, meminta petunjuk, wangsit, dan sebagainya. Tetapi seperti halnya manusia, mereka juga bisa menipu. Dari sifat energinya, sebagian bangsa jin tergolong sebagai makhluk halus berenergi positif, sebagian lainnya berenergi negatif, dan pergolongan berdasarkan watak dan kepribadiannya, yaitu golongan hitam atau golongan putih. Walaupun mereka ada di sekitar kita dan mungkin juga berdiam di rumah kita, biasanya mereka tidak merasa ada hubungan dengan kita. Tetapi bila kita dianggap mengganggu atau berbuat kesalahan terhadap mereka, mereka bisa marah dan mungkin akan menegur dengan cara mereka sendiri. Sebagian jin oleh Allah diberi kemampuan untuk merubah bentuknya dan menampakkan dirinya di hadapan manusia. Jin juga seperti manusia yang ingin melanjutkan keturunan dan hidup berkelompok-kelompok. Suku dan kelompok jin sangat banyak dan berbicara dalam berbagai dialek dan bahasa. Situasi dan kondisi alam jin masing-masing wilayah berbeda-beda. Yang seperti diutarakan di awal, bahwa jin dibedakan berdasarkan peradaban mereka. Jadi kondisi tempat tinggal atau alam jin pun berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat peradaban mereka, maka semakin baik kondisi tempat tinggal mereka. Bahkan ada pula kondisi alam jin tersebut layaknya alam manusia. Mereka memiliki rumah dan tempat tinggal layaknya manusia, dari peradaban rendah atau golongan rendah. Tempatnya seperti belantara jika di alam manusia seperti bangsa primitif yang belum mengenal peradaban.